Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus
berikan ku kepastian. Haleluya, Yesus Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup membebaskan-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup melepaskan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus tempat kami untuk berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang kami sembah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Nama Yesus luar biasa, nama-Mu yang kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Kaulah yang beri yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada nama lain di kolong langit ini seperti Engkau Tuhan. Seperti nama Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa Tuhan. Yesus namanya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Dan saat ini kita masih belajar tentang Mazmur 39 ayat 1. Saya mau sampaikan bahwa kebenaran firman Tuhan yang dialami oleh Daud pada saat itu, di mana Daud menyadari kelemahannya di saat ia mengalami suatu tekanan. Ia mengalami suatu tekanan yang dimana ia merasakan bahwa hidupnya yang ia sedang jalani dengan tekanan-tekanan yang dialami pada saat itu seolah-olah tidak mampu buat dia untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam Mazmur 39 ayat 2 sampai 4 itu menceritakan bagaimana keluh kesah Daud dan tentang kelemahannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Benar-benar ia berkata bahwa dalam ayat yang kedua bahwa aku hendak menjaga diri, walaupun ia menjaga diri sekuat dan sekemampuan apapun yang ada pada dia, ternyata ia benar-benar mengalami kelemahannya. Dan ia berkata bahwa apapun usaha yang dia lakukan, itu semua akan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus menyadari bahwa kita manusia yang sangat terbatas, punya kelemahan. Siapapun kita hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, ketahuilah bahwa hidup kita sangat terbatas. Kekuatan yang ada pada kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, sesungguhnya Daud benar-benar menyadari bahwa pribadinya, walaupun ia seorang raja, ia adalah manusia yang sangat terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 39 ayat yang kalau kita memperhatikan ayat 5 sampai 7, di mana Daud menyadari bahwa hidup ini singkat. Di sana dia katakan bahwa ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Daud menyadari bahwa hidup ini singkat, sehingga ia berkata bahwa Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, sampai kapan aku bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan permohonan Daud kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu dia kapan waktu ajalnya datang. Nah, ini menggambarkan bahwa
Daud tidak sanggup lagi menjalani kehidupan saat itu. Ia benar menyadari bahwa kehidupan di dunia pada saat itu, walaupun ia adalah seorang raja, memiliki segalanya, tetapi ia mengalami suatu kekosongan dalam kehidupannya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pengajaran bagi kita bahwa hidup ini adalah singkat. Kita mungkin banyak berusaha dengan adanya pandemi pada saat ini, dengan adanya COVID-19 pada saat ini, banyak cara bagaimana orang mempertahankan pribadinya untuk tetap sehat, mempertahankan tubuh jasmaninya untuk tetap sehat. Banyak cara yang mereka lakukan, minum vitamin dan makan yang bergizi, buah-buahan. Tetapi kita menyadari, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun usaha kita hari ini, kita harus tahu bahwa batas hidup kita sangat singkat. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sangat singkat, berarti dengan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita sangat singkat. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Seperti Daud menyadari bahwa hidupnya sangat singkat. Ia tidak bertahan lagi. Demikian juga kita saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan kehidupan yang sangat singkat, mari sama aja kita untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mempergunakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk menyenangkan Dia. Waktunya bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan selanjutnya dalam Mazmur 39 ayat 8 sampai 14. Di sana Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat jawaban dan tempat kekuatan bagi dia, untuk mendapatkan kekuatan bagi dia. Daud benar-benar menyadari bahwa walaupun dia seorang raja, dia tahu bahwa kekuatan, jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesulit apapun yang kita alami hari ini, apapun persoalan kita alami hari ini, ketahuilah bahwa jawaban bagi kita hanyalah Tuhan. Tempat sandaran kita hanyalah Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Banyak hal yang kita bisa lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang kudus. Saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu ini sangat singkat. Biarlah kita kembali kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan sebelum itu terlambat bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Kalau itu ada bagi kita, berarti Tuhan menginginkan bagi kita untuk kita dekat dengan Dia, memiliki keintiman dengan Dia. Percayalah, keintimanmu akan membawamu dalam mengalami setiap perubahan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dalam Mazmur 39. Biarlah kita merenungkan kebenaran itu dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kembali bahwa setiap kita hari Minggu ada ibadah raya, baik di Palu maupun di Luwu, dan bisa itu disaksikan lewat YouTube, lewat FB, media sosial. Biarlah kita sama-sama, bagi siapa yang mengetahui kegiatan ini, kita sama-sama untuk antusias untuk beribadah. Karena saya percaya persekutuanmu dengan Tuhan akan mengubah hidupmu. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami, di mana saat ini Engkau mengajarkan kami bahwa pengharapan kami, jawaban kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang telah memberikan kami waktu, yang memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.